Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam terserah kalian yang nonton video ini. Nah, saya akan membuat sebuah video pendek mengenai ringkasan dari buku Rich Dad Poor Dad ya. Nah, namun sebelum itu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya mahasiswa di Universitas Wahabaspullah semester 8. Nah, oke, langsung saja ya. Kita akan membahas tuntas soal buku yang ini yang ada di tangan saya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, saat kalian baca sampulnya ini tertulis Rich Dad Poor Dad. Nah, ini ya. Ini ada tulisan yang apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Jadi dalam video kali ini akan saya bedah perbedaan pendidikan yang didapatkan oleh seorang anak yang mana orang tuanya itu orang kaya. Nah, itu berbeda dengan orang yang miskin ataupun menengah ke bawah. Oke. Di bab pendahuluan teman-teman. Nah, di bagian pendahuluan ini tertulis kalimat yang sudah saya kasih stabilo warna kuning ya. Saya kasih stabilo warna kuning. Nah, buku ini sudah saya baca 2 tahun yang lalu teman-teman. Jadi mungkin terlihat sangat dulu saya membelinya di pasar Opak, tapi ini buku yang paling saya gemari teman-teman. Nah, oke. Nah, ada bagian yang paling sangat saya sukai di bagian pendahuluan ini. Uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Sebaik apapun kamu mendapatkan nilai, itu belum tentu kamu bisa mendapatkan uang di kemudian hari saat kamu lulus. Kata Rocky Gerung juga pernah bilang, nah, ijazah itu tanda bahwasanya kamu pernah sekolah, bukan kamu pernah berpikir. Nah, dalam pendahuluan ini tertulis teman-teman, itu sebuah gambaran umum soal perbedaan ayah kaya dan juga ayah yang miskin. Nah, ada juga kalimat yang di sini yang bercetak tebal ya teman-teman ya. Ini juga kalimat yang saya kasih tulisannya seperti ini. Nanti akan saya kasihkan juga kepada yang akan memegang buku ini nanti. Nah, ini ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya. Jadi ini gambaran umum soal pendidikan yang diajarkan kepada ayah kaya dan juga ayah miskin. Nah, akan saya bacakan salah satu dari bukunya. Ini yang sudah saya stabilo juga ya di sini. Nah, ini uang datang dan pergi, tapi kalau Anda mendapatkan pendidikan tentang cara kerja uang, Anda memperoleh kuasa atasnya dan bisa mulai membangun kekayaan. Jadi intinya dari pendahuluan ini bukan hanya sebatas memperkenalkan saja, tapi memberikan gambaran secara umum. Buku ini akan merangkum apa yang akan diajarkan oleh ayah yang kaya dan juga ayah yang miskin. Oke, langsung kita lanjut ke bab yang pertama. Bab 1 itu berjudul pelajaran 1, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Nah, nanti bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Nanti untuk bukunya itu sudah kehabisan. Nah, oke. Dalam bab 1 ini, orang miskin dan kelas menengah tidak bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Nah, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Jadi di bab 1 ini teman-teman ya. Nah, jadi perbedaan yang pertama dari ayah yang kaya dan ayah yang miskin, itu ayah kaya itu membuat uang bekerja untuk mereka, bukan dia yang bekerja untuk uang. Nah,
buku ini itu dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Ada beberapa versi lanjutan dari Rich Dad Poor Dad, yakni Cash Flow Quadrant. Nah, tapi saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut ya untuk materi di buku Cash Flow Quadrant. Nah, oke ya. Dalam bab 1 ini, nah, kita akan melihat gambaran atau cerita-cerita, nah, cerita cuplikan cerita pada waktu itu, pada waktu masa kecilnya si Kiyosaki ini. Nah, saat dia mendapatkan bimbingan dari ayah temannya. Jadi ayah temannya itu sangat kaya teman-teman, tapi ayahnya sendiri itu yang miskin. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, orang kaya itu membuat uang bekerja untuk mereka, tetapi orang miskin itu bekerja untuk uang. Seperti itu teman-teman yang dijelaskan di bab 1. Ada juga sebuah kalimat yang cukup gamblang. Nah, cukup gamblang ini dalam artian itu cukup unik teman-teman. Nah, yang saya tulis pada 2 tahun yang lalu, pelajaran pertama yang cukup penting. Nah, di sini ya, pelajaran pertama yang cukup penting. Nah, jadi ini itu hanya berisikan cerita pada bab 1 pada halaman di 19. Ini hanya berisikan cerita. Nah, intinya si Robert Kiyosaki ini itu belajar dari temannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam cerita di bab 1 ini itu mereka diajarkan saat mereka mencoba untuk membuat yang namanya bisnis kecil-kecilan teman-teman. Nah, bisnis kecil-kecilan. Nah, bisnis kecil-kecilan ini diajarkan kepada ayah temannya Robert itu tadi. Nah, sebelum jadi bisnis itu tadi, bisnis kecil-kecilan, nah mereka itu bekerja kepada salah satu usaha milik ayahnya temannya. Yang masih kecil udah mulai usaha teman-teman. Nah, awal-awal, nah ini jadi mereka itu mencoba untuk memalsukan uang waktu itu. Nah, jadi seperti itu, mereka memalsukan uang. Nah, waktu itu masih sangat kecil, masih anak-anak, mereka mencoba untuk membuat uang sendiri. Nah, setelah itu ayahnya si temannya Robert itu bertanya kepada dia, apa yang kamu lakukan? Nah, Robert dengan polosnya dia berkata akan membuat uang teman-teman. Nah, dia mencoba membuat uang sendiri. Nah, jadi dengan melelehkan, kalau tidak salah itu tutup dari pasta gigi yang terbuat dari metal waktu itu. Nah, seperti itu. Mereka mau mencetaknya sendiri. Nah, disitulah awal mula si Robert itu belajar kepada ayah temannya, karena ayah temannya itu sangat kaya teman-teman. Nah, tapi setelah itu, nah, setelah cerita itu tadi, si ayah kaya itu menyuruh Robert untuk bekerja di salah satu toko yang dimiliki oleh ayah kaya. Jadi ayah kaya itu punya anak. Nah, anaknya ini berteman dengan Kiyosaki. Nah, mereka berdua ini bekerja di tempat tokonya ayah kaya. Jadi ayah kaya itu punya tempat. Nah, di sini saya akan membayar 10 sen per jam dan kalian akan bekerja selama 3 jam setiap satu. Jadi mereka awal-awal itu bekerja teman-teman. Jadi masih anak-anak, mereka bingung untuk mendapatkan uang bagaimana, dia mulai bekerja. Oke, jadi banyak cerita untuk di buku Rich Dad Poor Dad ini teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bab yang kedua teman-teman. Nah, tadi kan bab 1 itu orang kaya tidak bekerja untuk uang. Jadi mereka itu membuat sistem di mana dia akan memperoleh uang meskipun dia tidak bekerja. Sama seperti kalimat yang pernah diungkapkan oleh Warren Buffett, salah satu investor legendaris. Jadi
seseorang itu akan bekerja sampai dia mati jikalau dia tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan uang di saat dia tertidur. Nanti kalimatnya seperti itu teman-teman. Nah itulah. Oke, lanjut ke bab 2 teman-teman. Nah, mengapa mengajak melek keuangan, halaman 49. Langsung saja seperti itu, halaman 49. Nah, di bab 2 ini kita langsung disuguhkan dengan cerita juga teman-teman. Nah, pada tahun 1950 Mike mengambil alih kerajaan bisnis ayahnya. Jadi ini cerita di bab 2 ini cerita si Mike itu sudah mulai melanjutkan usaha ayahnya. Nah, karena dulu usaha ayahnya itu sangat-sangat besar teman-teman. Nah, berbeda dengan ayah si Kiyosaki, dia ayahnya itu hanya pegawai biasa. Jadi seperti itu teman-teman. Ayahnya Kiyosaki itu ayah yang miskin, sementara ayahnya Mike, nah, temannya si Kiyosaki, nah itu sangat-sangat kaya. Bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang Anda simpan. Nah, dalam bab 2 ini, mengapa mengajarkan melek keuangan? Jadi dalam bab 2 itu waktu itu ada cerita yang mana ayah dari si Kiyosaki ini, nah dari si Robert Kiyosaki itu mengalami PHK ataupun berhenti bekerja. Nah, tapi waktu itu semuanya itu hampir uangnya saat di masa dia bekerja itu habis teman-teman. Habis untuk membayar cicilan, hutang, cicilan seperti itu. Jadi kalau kalian tahu waktu itu memang di saat itu tahun 1990 itu banyak sekali bisnis model yang franchise. Nah itu awal-awal mula bisnis franchise itu muncul teman-teman, kayak McD ataupun yang lainnya itu tahun segituan, tahun yang sama. Nah si ayahnya Robert itu mencoba teman-teman, di saat dia pensiun itu dia mencoba berbisnis, yang mana awalnya dia hanya sebagai pegawai. Karena dia berhenti bekerja, tidak mendapatkan pemasukan, nah itu dia mencoba berbisnis, ternyata gagal dan semua uang yang dia hasilkan itu lenyap teman-teman. Bisnisnya bagus. Nah, itulah kenapa di sini menceritakan soal mengapa mengajak melek keuangan. Nah ini ada kalimat yang saya garis bawahi ya. Yang penting adalah berapa banyak yang mereka simpan dan untuk berapa generasi. Jadi waktu itu, nah si Kiyosaki ini melihat perbedaan ayahnya. Di ayahnya sendiri, ayah yang miskin, itu dia bekerja mati-matian waktu itu. Dia bekerja pulang pagi, berangkat malam, pulang pagi, berangkat malam. Nah, tapi yang dihasilkan itu tidak sebanyak ayahnya si Mike, si temannya Kiyosaki ini. Nah, si temannya Kiyosaki, ayahnya temannya Kiyosaki ini, si ayah kaya itu kerjanya hanya sedikit, tapi uangnya bisa lebih banyak ketimbang si ayahnya sendiri yang bekerja sebagai karyawan. Orang kaya itu membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas. Liabilitas itu sesuatu yang kita keluarkan, itu namanya liabilitas. Sama seperti kalau kita punya kos-kosan. Nah kalau kita punya banyak sekali kos-kosan, nah sementara kos-kosan itu ramai dan menghasilkan pemasukan untuk kita, itu baru bisa dikatakan aset. Tapi kalau kos-kosan itu sepi tapi kita harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki, itu dinamakan liabilitas. Seperti itu teman-teman. Di bab 2, aset memasukkan uang ke kantong saya, liabilitas mengeluarkan uang dari kantor saya. Jadi ini cerita-cerita ini, nah itu hampir semua buku ini itu hanya berisikan cerita teman-teman, tapi ceritanya itu sesuai dengan apa yang dibahas. Jadi dalam bab pertama tadi kita belajar ya teman-teman, bahwasanya orang kaya itu bekerja untuk
untuk mereka dan mereka yang bekerja untuk uang. Nah, di bab yang kedua ini kita sekarang rinci lagi bahwasanya cara orang kaya untuk mendapatkan uang mereka agar terus bekerja. Nah, itu diperlukan yang namanya aset, bukan liabilitas. Orang miskin itu membeli ataupun menggunakan liabilitas yang mereka sadari itu adalah aset. Nah, hal yang seperti ini sering sekali terjadi. Oke, lanjut ke bab 3 teman-teman. Uruslah bisnis Anda sendiri. Nah, jadi di bab yang ketiga ini, kalau kalian bekerja, ya, bekerjalah dengan setengah hati. Nah, jangan kalian berfokus pada pekerjaan Anda, tapi sisihkanlah waktu untuk kalian membangun bisnis kalian sendiri. Jadi Robert Kiyosaki itu bisa dikatakan dia hanya menjalankan bisnis, tidak pernah bekerja. Bahkan pernah sampai dia itu menumpang hidupnya, dia menumpang hidup di salah satu rumah teman atau paman gitu waktu itu. Nah, dia itu menumpang hidup bersama istrinya sampai dia bisa mencukupi dengan dirinya sendiri yang mempunyai aset seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau di bab 3 di halaman 81 kita mengungkapkan, nah, orang kaya berfokus pada kolom aset sementara orang lain berfokus pada laporan penghasilan. Jadi ini lebih terperinci lagi teman-teman. Di bab 1 kita akan mengetahui bahwasanya orang miskin itu akan bekerja untuk uang, sementara orang kaya itu uang yang bekerja untuk mereka. Di yang kedua itu kita dijelaskan soal yang namanya aset dan juga liabilitas. Di bab yang ketiga ini kita akan berfokus pada aset. Nah, jadi orang kaya itu fokusnya pada aset, sementara orang miskin itu fokusnya di laporan penghasilan. Jadi di dalam buku ini teman-teman, nah ini ya, ini juga ada cerita yang unik. Langsung kita disuguhkan dengan cerita lagi. 1974 pendiri McDonald's. Jadi di antara tahun 1974 sampai 1990 itu kalau tidak salah itu gencar-gencarnya bisnis yang namanya waralaba, seperti 7-Eleven, McDonald, dan juga pom bensin Shell kalau nggak salah. Jadi waktu itu pokoknya awal mula bisnis franchise itu ya di tahun itu. Salah satunya yang menggecari itu McDonald teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di bab 3 ini saya juga sudah membacanya. Pergumulan secara keuangan kerap kali merupakan hasil dari orang yang seumur hidup bekerja untuk orang lain. Jadi kebanyakan teman-teman orang yang bekerja itu mereka hanya fokus pada laporan keuangan mereka. Uang itu akan mengalir, uang masuk akan mengalir tanpa adanya aset yang terus bertambah, atau uang mereka itu mereka gunakan secara habis-habisan, secara terus-menerus teman-teman. Mereka menghabiskan hidup untuk mengurusi bisnis orang lain dan membuat orang itu kaya. Nah, jadi orang kaya itu berfokus pada aset, sementara orang miskin itu berfokus pada laporan keuangan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada kalimat yang membuat saya tergugum waktu itu. Mulailah mengurus bisnis Anda sendiri. Pertahankan pekerjaan Anda, tapi mulailah membeli aset real, bukan liabilitas atau harta pribadi yang tidak memiliki nilai real begitu berada di rumah Anda. Jadi misalkan teman-teman, nah kalau kalian ingin membeli sebuah mobil, nah pastikan mobil ini kalian gunakan untuk keperluan kalian. Nah contoh, kalian memerlukan mobil untuk perjalanan, nah, agar nyaman, perjalanan jauh,
dari Jawa ke Bali ataupun dari luar-luar kota. Nah, itu baru yang dinamakan sebagai aset. Tapi kalau mobil itu hanya kalian gunakan bukan untuk sesuatu yang produktif, nah itu yang dinamakan liabilitas. Jadi kita itu di bab 3 itu kita akan difokuskan pada yang namanya aset. Aset itu sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita, sementara liabilitas sesuatu yang membuat kita untuk mengeluarkan uang dari kantong kita, seperti itu teman-teman. Nah, pelajari itu semua maka kamu akan kaya. Nah, ini ada salah satu kalimat yang saya tulis pakai kertas, ini hampir bisa terlepas teman-teman. Bisnis tidak menuntut kehadiran Anda. Saham, obligasi, real estate, surat utang, royalti dari properti, segala sesuatu yang memiliki nilai menghasilkan atau ditambahkan nilai. Jadi saham itu, kalau kalian belajar saham itu ada yang namanya bagi hasil ataupun yang namanya dividen teman-teman. Itu salah satu bisa dikatakan aset. Nah, obligasi atau surat utang negara, nah itu juga ada. Real estate seperti tanah. Jadi teman-teman, salah satu dari bab 3 itu kita akan dipaparkan beberapa aset ya teman-teman, ya benar-benar aset, contohnya tanah, saham, obligasi, dan juga royalti dari properti. Royalti dari properti itu misalkan kalian punya kos-kosan, nah seperti itu teman-teman. Nah itu. Lalu untuk di bab selanjutnya itu di bab 4, sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Nah, 9. Ini kita akan langsung menuju ke bab 4 teman-teman. Itu 9. Nah, orang kaya bermain secara cerdas dan dia melakukannya lewat korporasi. Rahasia terbesar orang kaya. Nah, hal ini juga sependapat teman-teman. Ada sebuah podcast, nah jadi salah satu triliuner yang ada di Surabaya, Kore namanya, itu pernah berbicara di sebuah podcast seperti ini teman-teman. Orang miskin jangan pernah melawan orang kaya. Orang kaya jangan pernah melawan pemerintahan. Jika melakukan salah satu, bisa kalian entah itu kaya atau miskin, kalian akan habis. Nah, dan itu benar-benar tertulis teman-teman, bukan sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung, tapi di buku ini itu ditulis teman-teman. Nah, ini menceritakan soal Robin Hood. Jadi si ayah kaya melihat Robin Hood itu sebagai bandit ataupun pencuri, tapi si ayah miskin itu melihat Robin Hood itu sebagai pahlawan. Nah, itu jadi seperti itu. Ayah kaya bahwa pegawai pemerintah adalah sekumpulan pencuri yang malas, dan dari orang miskin saya mendengar betapa orang kaya itu bajingan rakus yang seharusnya disuruh membayar pajak lebih besar. Nah, jadi di sini diungkapkan juga bahwasanya ayah dari Kiyosaki, nah si ayah miskin itu adalah seorang pegawai pemerintahan, seperti itu teman-teman. Jadi dia bekerja tapi penghasilannya nggak seberapa, tidak seperti ayah yang kaya, ayahnya Mike, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pandangan mereka itu sangat berbeda. Nah, di sini juga ini kalian bisa melihat ya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah perbedaan teman-teman. Nah, ini mulainya itu dari sini teman-teman. Nah, laporan penghasilan pribadi, pengeluaran, di sini pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran kalian itu menghasilkan, yang namanya penghasilan itu bisa disebut juga dengan aset. Jadi aset, nah ini akan menghasilkan penghasilan untuk pribadi. Nah, ini bisa kalian lihat ya nanti. Nah, oke, sini juga tertulis teman-teman, orang kaya mengakali kaum intelektual semata-mata mereka memahami kekuatan uang, pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi memang itu benar teman-teman, memang itu benar.
Jadi orang kaya itu mendapatkan sebuah pelajaran yang tidak bisa didapatkan oleh orang miskin di kalangan menengah ke bawah. Jadi pendidikan mereka soal uang itu sangat-sangat berbeda, teman-teman. Jadi seperti itu. Mereka, si ayah kaya, nah itu fokus pada ke aset. Nah, sementara si ayah miskin itu fokusnya itu laporan keuangan, seperti itu. Jadi di bab 3 ini, di pelajaran keempat ini, kita diberikan salah satu pemahaman yang lebih mendalam lagi soal aset, teman-teman. Uruslah bisnis Anda sendiri. Jadi jangan pernah bekerja sepenuh hati, tapi bekerjalah setengah hati sehingga Anda bisa sepenuhnya hati di bisnis Anda. Karena apa? Karena dari kalimat Warren Buffett, jikalau kamu tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan uang di saat kamu tertidur, maka kamu akan bekerja sampai kamu mati. Seperti itu, teman-teman. Itu salah satu dari kalimat yang saya sukai dari investor legendaris ya, Warren Buffett, yang mana saat ini masih hidup orangnya. Lanjutnya pelajaran kelima, yakni orang kaya menciptakan uang. Nah, di pelajaran kelima ini di 103 sebenarnya. Nah, jadi di bab 5 ini kita itu diberikan gambaran, teman-teman. Nah, seringkali di dunia nyata bukan orang yang pintar yang unggul, tetapi orang yang berani. Nah, ini di 5 ini, di bab 5 ini, teman-teman, itu kita diberikan sedikit gambaran bahwasanya orang yang pintar itu kebanyakan mereka itu akan takut terlihat untuk gagal. Padahal gagal itu juga sesuatu, bukan sesuatu yang buruk, teman-teman. Nah, kita bisa belajar dari kegagalan. Nah, ini kalimat yang paling penting. Ini juga saya start dulu ya. Seringkali dalam dunia nyata bukan orang yang pandai yang unggul, tapi orang yang berani. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu, nah dia bukan orang yang pandai, teman-teman, sebenarnya, tapi dia adalah orang yang berani terus mencoba sampai 1000 kali. Coba kalian bayangkan, waktu penemuan lampu dia berhenti di percobaan ke 99 nya, ataupun di 999 nya dia berhenti, maka lampu itu tidak akan ditemukan. Dan juga kalimat yang pernah saya dengar dari salah satu dosen di Malang, namanya Kalimas Sada, itu dia bilang seperti ini: dunia tidak dirubah oleh orang pintar yang pengecut, tapi dunia dirubah oleh orang bodoh yang rela melakukan apapun. Nah, di bab 5 ini juga dijelaskan seperti itu. Seringkali dunia bukan orang yang pintar yang unggul, tapi orang yang berani. Orang berani tidak harus orang yang pintar, teman-teman. Orang bodoh kalau memiliki keberanian akan berhasil. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi disinilah di bab 5 ini, kita akan sedikit disuguhkan dengan yang namanya cash flow. Nah, jadi cash flow itu salah satu perputaran uang, teman-teman. Nah, seperti ini, cash flow uang. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi lanjut ke bab 5, teman-teman. Nah, ke bab 6. Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Seperti di bab 3, uruslah bisnis Anda sendiri. Jangan pernah bekerja sepenuh hati, tapi bekerjalah setengah hati, teman-teman. Jadi seperti itu. Bekerja itu untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Kalau kalian bekerja hanya untuk uang, nah kalian akan menjadi pegawai selamanya sampai mati kalian menjadi orang kaya. Seperti ayahnya si Kiyosaki ini, yang mana dia pegawai pemerintahan, tapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan miskin, tidak ada sedikit aset yang dia sisakan ke keluarganya. Dan
Jadi kalau kita bekerja itu kalian niatin belajar. Jadi kalian bisa belajar dimanapun, tidak harus di sekolah, tidak harus di kampus, tapi tempat dimanapun itu kalian bisa bekerja. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi di bab yang ke-6 di halaman 129 ini, 129 ini, pekerjaan yang terjamin adalah segalanya bagi ayah saya yang terdidik. Belajar adalah segalanya bagi ayah kaya. Jadi ayahnya si Kiyosaki itu dia orang yang terdidik sehingga dia bisa masuk pemerintahan dan bekerja 9 to 5 seperti itu teman-teman. Nah, gambarannya seperti itu. Begini banyak sekali ceritanya teman-teman. Nggak bisa saya ceritakan segamblang dan se mirip mungkin, nggak bisa teman-teman. Jadi akan saya ambil inti-intinya saja. Jadi dari ayah kaya ini, dari bab 1 si Kiyosaki itu disuruh bekerja kepada ayahnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi dia bekerja mendapatkan uang seperti itu, lalu dia mencoba belajar berbisnis, mencoba untuk menyewakan komik seperti itu. Jadi si pendidikan itu tidak bisa menjamin kamu juga akan sukses. Bahkan di bab 6 ini, bekerja untuk belajar jangan bekerja untuk uang, itu memang harus kita lakukan. Kenapa? Data di tahun 2024 ada 7 juta lebih pengangguran yang ada di Indonesia, dan 1 jutanya itu jurusan ataupun berpendidikan di semua jurusan di pendidikan S1 ataupun sarjana teman-teman. Ini seperti itu. Jangan kalian gunakan pendidikan itu sebagai tameng bahwasanya kalian itu pasti akan sukses, enggak, belum tentu. Kalau kalian bisa menemukan kampus yang berani menjamin saat kalian mendapatkan ijazah sarjana kalian akan langsung diterima kerja di tempat kalian berikan, nah kalian berarti sudah menemukan surga. Tapi belum ada sampai sekarang pihak kampus yang berani menjamin di saat mahasiswanya mendapatkan ijazah dia akan langsung diterima kerja. Itu tidak ada yang berani menjamin. Seorang dokter juga tidak akan berani menjamin kalau kalian habis menerima obat, habis diperiksa oleh si dokter, kalian akan langsung sembuh. Begitu juga dengan seorang dosen atau guru. Jadi selagi ada kesempatan untuk bekerja, maka bekerjalah. Ingat, bekerja untuk belajar, bukan bekerja untuk uang. Seperti itu. Juga lanjut ke ke-7 teman-teman. Mengatasi berbagai hambatan 140. Nah, jadi di sini kita dihadapkan teman-teman dengan sebuah problematika saat kita ingin menjadi kaya teman-teman. Jadi ada 5 alasan teman-teman di bab ke-7 ini mengatasi rintangan-rintangan dari takut, sanisme, kemalasan, kebiasaan buruk, dan kesombongan peraih. Nah, biasanya saat orang miskin ataupun kelas menengah bawah baru mau menginjak bisnis ataupun mau melompat ke kelas yang di atasnya ataupun kelas atas, dia akan takut teman-teman. Mau buka usaha, mau mencoba jualan, takut. Dia akan takut. Terlebih lagi orang yang berpendidikan dan pengecut. Nah, saat orang berpendidikan, dia akan lebih rentan terkena yang namanya sebuah omongan. Itu loh, sudah berpendidikan, sudah sarjana, buka usaha tapi gagal, apalagi kamu yang tidak sarjana. Seperti itu teman-teman. Rasa takut itu menjadi tembok penghalang untuk kamu memulai segalanya. Seperti itu. Kemalasan, sanisme, kebiasaan buruk, kesombongan, dan semua ini itu adalah sebuah rintangan. Perbedaan utama oleh orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka mengatasi rasa takut. Nah, jadi di bab 7 ini juga kita disuguhkan dengan sebuah hal
kita harus rela berkorban teman-teman, seperti itu. Harus rela berkorban, harus melawan rasa takut. Untuk selanjutnya itu adalah bab 8 165 itu, nah, emas ada di mana-mana, sebagian besar orang tidak terlahir untuk melihatnya. Andai saya bisa berkata mengumpulkan kekayaan itu mudah bagi saya, tapi kenyataannya tidak. Itulah di bab 7 tadi kita harus melewati rasa takut, seperti itu teman-teman. Dan di bab 8 ini kita akan memulainya. Di bab 8 kita yang pertama itu harus menemukan sebuah alasan. Nah, sebuah alasan kenapa kita harus semangat, kenapa kita harus terus maju ke depan, kenapa kita harus melawan rasa takut, seperti itu. Nah, pentingnya sebuah alasan agar tidak ingin dihilang sepanjang hidup saya. Nah, di sini ada sebuah alasan yang saya tulis waktu itu. Jadi buku ini bukan hanya sebatas berisikan cerita, tapi memotivasi saya. Buku ini memang digunakan untuk memotivasi untuk orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah untuk berpindah ke kelas atas, teman-teman. Jadi buat pilihan setiap hari, kekuatan pilihan. Kita itu punya pilihan teman-teman, mati dalam keadaan kaya ataupun mati dalam keadaan miskin. Itu kita punya pilihan itu. Kita memang tidak bisa memilih lahir dari siapa, tapi kita bisa memilih mati dengan cara seperti kaya ataupun miskin, seperti itu. Dalam buku ini juga kita dijelaskan soal bagaimana cara mengatur sebuah keuangan ya teman-teman. Jadi untuk memulai itu kita juga harus mencoba untuk mengatur diri kita sendiri lebih dahulu. Jadi banyak owner bisnis, nah jadi dia itu lebih cepat mengambil dividen ataupun bagi hasil dari perusahaan yang ia bangun. Padahal kalau di buku ini juga itu kita harus membayar diri kita sendiri, jangan menarik dividen terlebih dahulu. Itu salah satu dari hal yang saya dapatkan dari memulai ini. Jadi kebanyakan orang itu baru memulai bisnis, dikit hasilnya langsung diambil, sehingga tidak bisa compounding ataupun sifat bola salju, yang mana bola salju itu semakin memblending semakin besar, teman-teman, seperti itu. Di sini juga kita jelaskan untuk orang lain membayar untuk liabilitas saya, mereka disebut penyewa. Nah, jadi kalau kalian punya bisnis teman-teman, nah itu kalian harus bisa membedakan mana aset mana liabilitas yang tadi ya teman-teman, lihat di bab 2 tadi. Nah, jadi seperti itu. Jangan memiliki uang konsumen. Walaupun membayar tagihan belakangan, saya mengatur sehingga hanya ada sedikit tagihan tidak penting yang harus dibayar. Jadi bagaimana cara kita memanajemen teman-teman, jadi seperti itu. Lanjut, kita harus bisa memulai di yang ke-8 itu kita disebutkan cara untuk memulainya, diberikan gambaran umum untuk bisa melompat ke gerbang kekayaan, seperti itu. Di bab 9 teman-teman masih ingin lagi, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, apa itu teman-teman? Itu judulnya memang seperti itu teman-teman. 193. Oke, di halaman 193. Jadi kita diberikan sebuah nasihat ataupun daftar yang harus kita lakukan. Yang pertama, berhentilah melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Dengan kata lain, beristirahatlah dan evaluasilah apa yang berhasil serta apa yang tidak berhasil. Saat kalian mencoba di bab dulu tadi untuk melawan rasa takut, nah, itu di bab 9 itu kalian juga harus berhenti melakukan apapun. Kalian pelajari kenapa kalian gagal, kenapa kalian berhasil. Itu akan mempercepat kalian dalam meraih sebuah kekayaan, teman-teman. Tarilah gagasan baru.
untuk gagasan investasi baru saya pergi ke toko buku dan mencari buku. Nah ini seperti itu waktu itu teman-teman. Jadi untuk pengenalan soal saham itu sangat sedikit pada tahun di bawah 2000-an teman-teman, seperti itu. Oke, jadi ini beberapa sambil adalah tempat yang tepat, carilah orang yang ingin membeli lebih dahulu, itu investasi teman-teman. Nah di bagian terakhir yakni di pemikiran terakhir teman-teman. Nah, jadi di bab yang terakhir itu ada yang namanya pemikiran akhir di halaman 199. Situ tertulis kunci mencapai kebebasan keuangan adalah kemampuan seseorang mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif ataupun portofolio. Ada yang namanya pegawai, ada yang pekerja lepas, ada yang namanya pembisnis, ada juga yang namanya investor. Nah ini buku ini itu awal dari keempat itu teman-teman. Dia diajarkan untuk ayah kaya dan ayah miskin, seperti itu teman-teman. Jadi di bagian terakhir itu kita diberikan kemampuan sekarang untuk mengubah penghasilannya, seperti itu teman-teman. Banyak yang saya pelajari dari sini teman-teman. Ada kalimat yang saya berikan sebagai penutup, habiskanlah dengan bodoh maka Anda memilih menjadi miskin. Habiskanlah untuk liabilitas maka Anda bergabung dengan kelas menengah. Investasikanlah dalam pikiran Anda dan pelajarilah cara membangun aset, maka Anda memiliki kemakmuran sebagai tujuan dan masa depan Anda. Pilihan Anda di tangan Anda. Setiap hari dan setiap uang Anda memutuskan akan menjadi kaya. Jadi di buku ini memotivasi kita untuk terlepas dari belenggu yang namanya kemiskinan teman-teman. Rich Dad Poor Dad ini memotivasi saya penuh. Nah, jadi pandangan saya itu semakin meluas dengan membaca buku ini. Dan saya tahu buku ini juga saat saya membaca judulnya itu saya teringat teman-teman, teringat keadaan saya sendiri. Ya, saya masih miskin, saya harus belajar bagaimana caranya menjadi kaya. Oke, cukup sekian sampai video ini dibuat dan Rich Dad Poor Dad selesai.